Selamat siang, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Nama Budaya, Salam Sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Niwayan Sukarini. Saya dilahirkan di Kota Denpasar pada tanggal 9 Januari tahun 1959. Saya tinggal di Kota Denpasar juga. Saya diangkat sebagai ASN dosen pada program studi sastra Inggris pada tahun 1984. Saya mengajarkan keterampilan bahasa Inggris dan juga ilmu bahasa atau linguistik. Selain tugas saya mengajar, saya juga pernah ditugaskan sebagai sekretaris pada program Diploma 3 Bahasa Inggris dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2008, sebagai sekretaris Prodi Sastra Inggris dari tahun 2016 sampai tahun 2019, dan sebagai pengelola kursus bahasa Korea di Fakultas Ilmu Budaya sebagai sekretaris juga pada tahun 2019. Saya menyelesaikan pendidikan formal saya di Kota Denpasar dari tingkat taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Untuk strata 1, saya tempuh di program studi sastra Inggris dan selesai pada tahun 1983. Pendidikan strata 2, saya tempuh di program studi ilmu linguistik pasca sarjana UNUD dan selesai pada tahun 1999 dengan mengambil ilmu linguistik khususnya sosiolinguistik. Pendidikan strata 3 saya tempuh di program studi yang sama, yaitu program studi ilmu linguistik pasca sarjana UNUD dengan mendalami kajian semantik khususnya semiotik, dan saya selesai pada tahun 2012. Selain mengikuti pendidikan formal, saya juga pernah mengikuti short course mengenai pengajaran bahasa Inggris sebagai bahasa asing yang dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan TEFL, yaitu Teaching English as a Foreign Language, atas kerjasama Universitas Udayana dengan Universitas Macquarie atau Macquarie University Australia pada tahun 1993. Selanjutnya, saya memperoleh kesempatan menerima beasiswa program Sandwich Like dari bulan Oktober sampai dengan Desember pada tahun 2009 di Queensland University, Brisbane, Australia. Dan selanjutnya saya juga mendapatkan kesempatan untuk mengikuti program Auction Summer Course dari bulan Juli sampai dengan bulan Juli pada tahun 2022 di Uppsala University, Swedia. Pada saat orasi pengukuhan guru besar, saya akan menyampaikan topik penafsiran makna melalui relasi antara objek, konsep, dan interpretasi. Saya akan menyampaikan orasi saya secara singkat. Saya berasal dari program studi sastra Inggris, khusus mempelajari atau melakukan penelitian tentang bahasa atau linguistik. Saya menganalisis tentang makna yang disebut dengan semantik, di mana makna itu bagian dari bidang semantik. Yang dekat dengan semantik atau bidang linguistik yang dekat dengan semantik adalah semiotik, yaitu menafsirkan makna tanda baik secara verbal maupun non-verbal.
Kata semiotik berasal dari bahasa Yunani yaitu semion yang berarti tanda. Menurut linguis Ferdinand de Saussure yang memperkenalkan konsep diadik yaitu signifikasi antara signifiang dan signifi atau signifier dengan signified, di mana makna tanda itu bisa diketahui atau ditafsirkan melalui proses signifikasi antara dua elemen tersebut. Linguis lain seperti misalnya Peirce memiliki konsep triadik, terutama triadik yang kedua, di mana proses signifikasi pemaknaan suatu tanda itu bisa diperoleh melalui elemen ikon, indeks, dan simbol. Dan salah satu linguis lagi yaitu Charles Morris, proses penafsiran makna tanda juga melalui signifikasi antara tiga elemen yaitu antara objek, konsep, dan interpretasi atau interpretan. Sebuah tanda akan dapat berfungsi apabila diinterpretasikan oleh penerima tanda melalui interpretan, yaitu pemahaman tanda atau pemahaman makna yang muncul dalam diri penerima tanda. Artinya bahwa tanda dapat berfungsi sebagai sesuatu yang lain apabila mampu dipahami, dan pemahaman itu terjadi karena memahami ground. Apa itu ground? Yaitu pengetahuan tentang sistem tanda dalam suatu masyarakat. Jika merujuk pada tanda lalu lintas di persimpangan jalan misalnya, maka kata warna merah itu merujuk pada makna berhenti atau dilarang. Contoh lain, jika warna kata merah atau kata warna merah digunakan pada suatu area tertentu, misalnya laut, pantai, itu berarti bahaya atau larangan. Dan salah satu contoh lagi, jika warna merah itu digunakan pada suatu ekspresi, misalnya wajahnya memerah atau wajahnya merona. Nah, itu bisa merujuk pada kondisi emosi, apakah itu marah, apakah itu kesal, apakah itu jengkel, dan bisa juga kebalikannya, yaitu menunjukkan makna bahagia. Jadi kesimpulannya bahwa tanda adalah sesuatu, dalam hal ini X, yang bisa bermakna atau merepresentasikan sesuatu yang lain, yaitu I, yang semuanya itu berdasarkan kesepakatan atau suatu konvensi. Namun bukan berarti bahwa penafsiran makna tersebut hanya berdasarkan kesepakatan atau suatu konvensi, tetapi juga ditentukan di mana tanda tersebut digunakan. Manfaat dari penelitian ini, yaitu penelitian linguistik, khususnya di bidang semiotik, adalah menafsirkan dan menganalisis makna berbagai macam tanda pada budaya suatu masyarakat. Masyarakat akan mampu memahami makna yang dimaksudkan dengan makna konvensi yang dihasilkan karena kesepakatan bersama, dan mana makna yang khusus ada pada budaya masyarakat di mana mereka
tinggal. Komitmen saya, penelitian-penelitian tentang linguistik dengan menerapkan teori semiotik tentu akan saya lakukan secara berkelanjutan, khususnya dalam ranah lintas budaya, mengingat perkembangan ilmu linguistik sangat dinamis. Akhirnya saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Om Santi 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 Om.